Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Guru untuk bisa mendengarkan saya pada siang hari ini. Dalam kegiatan aksi nyata merupakan salah satu persyaratan dalam memenuhi program guru penggerak yang lagi saya ikuti. Dalam aksi nyata saya pada hari ini yaitu berbagi praktik baik atas penerapan konsep inti budaya positif. Baik, pertama saya harus memberikan gambaran tentang materi yang telah saya lalui dan saya peroleh selama sebulan ini. Yang pertama itu dalam modul 1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Dalam paradigma visi guru penggerak, kami melihat bersama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu Bapak pendidikan kita. Dia melihat bahwa pendidikan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berkaitan dengan gagasan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini, para guru penggerak berusaha menggali nilai dan peran guru penggerak berpijak pada pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Nilai guru penggerak yang digali dan dipelajari dari Ki Hajar Dewantara ini ada 5, yaitu pertama selalu berpihak pada murid, yang kedua refleksi, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima itu inovatif. Kemudian peran guru penggerak yaitu pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, dan yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Jadi ini peran yang harus kami jalani sebagai guru penggerak di sekolah di SMP Negeri Alok ini tempat kami bekerja. Jadi 5 hal ini yang harus kami hidupi. Dengan berpegang pada nilai yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian visi guru penggerak. Jadi kami sebagai guru penggerak itu diminta untuk membuat visi. Visi itu adalah representatif visual kita akan masa depan. Pengembangan visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kami untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi, kita dapat memanfaatkan manajemen perubahan, yaitu inquiry apresiatif, pendekatan yang mengedepankan perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif itu pendekatan yang dibuat oleh seorang guru, itu yang menekankan kolaboratif, artinya kerjasama antara seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah, dengan melihat dan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolah untuk membangun peran sebagai guru penggerak. Lebih lanjut, dalam pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas
serta menyatukan orang-orang dengan cara berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Dalam manajemen perubahan dengan model inquiry apresiatif, hal pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan visi yang ingin dicapai, membuat dan menetapkan prakarsa perubahan dengan menggunakan bagja dalam merumuskan pertanyaan dan menuntut tindakan untuk mencapai visi. Bagja ini adalah konsep yang diberikan oleh Ki-Hajar Dewantara. Pada kegiatan kemarin itu kita sudah sama-sama menyusun visi dengan tahapan-tahapan yang kita sudah berbagi dalam proses diskusi bersama kemarin. Pada hari ini kita sama-sama melihat bagaimana dalam membuat suatu pembelajaran melalui bagja. Yang pertama itu bagja itu adalah singkatan. B itu buat pertanyaan sebagai penentu arah perubahan yang diinginkan. Kemudian A itu tuh ambil pelajaran dari pengalaman positif yang pernah dicapai. G itu gali mimpi tentang ideal murid yang hendak digapai. Sedangkan J itu jabarkan rencana untuk mencapai ideal yang telah dirumuskan. Kemudian A itu atur eksekusi. Berdasarkan pembentukan visi yang kita lalui melalui pola bagja, kita masuk ke apa yang menjadi inti, yaitu budaya positif. Ini merupakan modul keempat yang kami geluti di dalam bulan ini. Dalam budaya positif ada 5 hal yang dipelajari. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan keenam, restitusi, ketiga restitusi. Baik, untuk menggali bersama tentang peran disiplin positif, saya coba memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Ibu guru kalian. Apakah menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ibu Yani. Menurut saya hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Baik. Menurut Ibu Yani, hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang lain dari Ibu Siska? Apakah sependapat dengan Ibu Yani atau memiliki pemikiran yang berbeda? Baik, Ibu Eka. Hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak karena disiplin itu ada pada diri siswa itu pribadi. Terima kasih. Apa yang menurut Bapak Ibu jawab itu benar, bahwa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid? Pak Sisko? Kalau sebenarnya saya agak hubungkan dengan yang nomor 1 tadi. Nomor 1 itu tergantung dari jenis hukuman yang kita berikan. Lalu yang kedua, jenis hukuman yang seperti membersihkan halaman sekolah itu, kalau untuk anak-anak yang sekarang
itu kayaknya setengah mati untuk mereka kembali disiplin. Nah besok nanti mereka akan buat lagi. Sekarang tergantung bagaimana, selain membersihkan halaman atau mencuci toilet dan sebagainya, mungkin ada cara-cara yang lain yang membuat mereka jerah. Karena ini hukuman biasa kalau yang semacam membersihkan halaman sekolah dan lain sebagainya itu ya, hanya membersihkan saja, besok saya buat lagi, hanya itu saja. Seperti itu. Jadi kayaknya menurut saya belum pas. Ya. Baik, terima kasih itu menurut Pak Sisko. Menurut Ibu Maya, bagaimana menurut Ibu Maya? Apakah sependapat dengan Pak Sisko atau memiliki pemikiran yang berbeda? Pendapat. Oke, kita dari yang dikatakan oleh Pak Sisko, kita sama-sama akan melihat jawabannya dalam penjelasan sebentar. Yang ketiga, apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Ibu Ayu mungkin ada jawaban. Menurut saya dalam proses pembelajaran, jika anak melakukan sesuatu yang membuat mereka berhasil, kita sebagai guru harus memberikan mereka motivasi, Apresiasi. ya apresiasi, tujuan untuk mereka untuk lebih berkembang lebih baik. Baik, terima kasih menurut Ibu Ayu bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ibu Ayu setuju dengan hal ini. Baik teman-teman semua, pertanyaan pemantik untuk memahami tentang budaya positif yang coba saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid, dan yang terakhir apakah dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Bapak Ibu guru telah menjawabnya dengan benar. Berarti sejauh ini kita telah memahami tentang praktik budaya positif di sekolah ini. Sekarang kita coba berangkat, coba melihat beberapa konsep yang berbicara tentang budaya positif. Yang pertama kita lihat disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nanti yang kedua kita berbicara tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Lalu kita lihat juga sedikit tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Lalu segitiga restitusi. Untuk mendalami tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, Bapak Ibu sekalian, kita akan dihadapkan dengan 3 hal. Yang pertama itu perubahan paradigma. Yang kedua teori kontrol dari William Glasser. Kemudian yang ketiga perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Ketiga hal ini berusaha kita dalami untuk kita pahami tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Pertama Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ada sebuah contoh untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Mengandaikan Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak atau Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian, rekan Anda adalah orang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda sebagai figur B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, atau menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Perbuatan ini coba dilakukan secara bergantian. Masing-masing figur A dan B diberikan waktu 30 menit. Sesudah itu kita coba bertanya,
bagaimana kira-kira perasaan, rasa yang dirasakan oleh dua orang dalam mempraktekkan menggenggam sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Dari jawaban mereka, coba kita bandingkan. Apakah orang pertama membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan alasan apa sampai dia buka? Kemudian apakah orang kedua, si B, menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan dia sampai bisa membukanya? Demikian pun kegiatan ini, kita melihat sesungguhnya siapa yang menjadi kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Bapak Ibu sekalian, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan yang terjadi ketika kita mengamati dua orang dalam kegiatan membuka kepalan tangan, antara orang pertama dan orang kedua bervariasi. Antara yang bersedia membuka dan tetap bertahan juga memiliki jawaban yang bervariasi. Pertanyaan yang bisa muncul dalam hal ini, pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda? Jawabannya adalah tentu diri kita sendiri yang memegang kontrol. Kepalan tangan kita dibuka atau ditutup itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Demikian pula Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sekarang kita masuk ke dalam teori kontrol, Dr. William Glasser. Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi atas makna kontrol. Yang pertama, kontrol itu merupakan ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang coba kita melihat miskonsepsi yang diberikan oleh William Glasser tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tidak mau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, afektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang berikut, itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif.
Kadangkala kita sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian ilusi yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Dan untuk menjawabi bagaimana seseorang bisa berubah, kita masuk ke perihal yang ketiga, yaitu perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Covey, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan hal ini menjadi titik tolak seseorang bisa berubah dan guru menyadari betul tentang perkembangan yang terjadi pada anak. Dengan demikian pula, seorang anak dapat memahami pentingnya atau makna dari disiplin bagi dirinya, bagi pertumbuhan dan perkembangannya dalam proses pembelajarannya. Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, setelah kita melihat tentang disiplin positif, kita coba melihat kembali tentang makna kata disiplin. Kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga, teman-teman, sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, teman-teman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Namun sebenarnya, kata disiplin dari asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, atau murid, pengikut. Dan menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aturan itu atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar dirinya. Tadi teman-teman sekalian kita sudah lihat contoh
bahwa paradigma berubah itu mulai dari dalam diri, bukan dari luar diri. Begitupun dengan disiplin, dia akan muncul dalam diri seorang anak atau peserta didik, itu muncul dari dalam dirinya, bukan dari luar diri. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya, menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bapak Ibu sekalian, sebagai pendidik, tujuan kita menegakkan disiplin adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Baik, berkaitan dengan disiplin, saya menyinggung tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ingat Bapak Ibu, William Glasser katakan, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini merupakan nilai-nilai yang harus terkandung dalam setiap sikap perilaku yang timbul dari dalam diri anak. Bahwa setiap perilaku itu memiliki satu tujuan. Berkaitan dengan hal ini, kita juga melihat tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Kita kenal yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi yang timbul dalam diri manusia secara eksternal. Atau seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Ini juga motivasi eksternal. Dan menjadi motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang lagi kita pelajari pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan pelaksanaan disiplin, kita juga berbicara tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas, bila mana ada pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Baik, kita lihat sama-sama Bapak Ibu Guru. Hukuman
bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi. Konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid bersama dengan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dia melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya begini Bapak Ibu Guru. Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, atau misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Berikut ini saya akan tampilkan beberapa contoh kejadian yang dapat kita lihat atau kita pilih itu apakah hukuman atau konsekuensi. Misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Atau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Menggantikan. Atau membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini konsekuensi. Baik, Bapak Ibu Guru. Kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik dan hati dalam jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lalu terbentuk dalam konsep diri anak itu yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak dalam sikapnya, dia menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu terbentuk dalam diri anak, itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi semoga dengan berbaginya saya ini, bahwa kita dalam bersikap kita bisa membedakan mana yang hukuman, mana yang menjadi konsekuensi. Kemudian penghargaan. Alfie Kohn mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Ya, dengan kita belajar itu adalah penghargaan. Bagi Kohn, tidak memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Sekarang kita melihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita
menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Orang juga menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang dilakukannya. Lalu penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Itu penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti dengan sendirinya untuk mencoba. Lalu penghargaan juga mematikan kreativitas. Murid-murid diminta untuk berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi misalnya. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Sebuah penelitian menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Lalu penghargaan juga menghukum. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu mengatakan penghargaan bisa memakan kreativitas. Benar. Tetapi penghargaan juga bisa menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Baik, Bapak Ibu, kita sama-sama sudah melihat penghargaan dan hukuman, konsekuensi. Dan ini berikut ini saya berusaha menampilkan bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat Bapak Ibu beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Saya coba memberikan sebuah contoh Bapak Ibu berkait dengan contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan. Ini dalam kalimat kemarin saya perhatikan. Ini ada nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan, rasa empati. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Itu. Atau saya menghargai. Itu kepedulian muncul. Atau terima kasih untuk. Itu rasa tanggung jawabmu.
Baik, ini kira-kira berkaitan dengan penghargaan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi kita tentang restitusi dalam kaitannya dengan disiplin positif. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen. Ya. Berikut ini kita coba melihat ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mendalami tentang restitusi, kita coba masuk kepada restitusi, itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada tiga hal yang menjadi hal prinsip. Yang pertama, menstabilkan identitas anak. Itu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Ini adalah tiga tahap yang dilalui dalam menyelesaikan sebuah persoalan yang dihadapi oleh anak. Kita lihat pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian yang ketiga itu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini kegiatan yang dilakukan dalam menstabilkan identitas anak. Misalnya kita ajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Atau saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Atau apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan seorang guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pertanyaan, pernyataan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Misalnya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau mungkin juga kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memvalidasi tindakan yang salah. Dan pada tahap yang ketiga, itu seorang guru dalam segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Dan menurut teori kontrol, menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap untuk mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibuat oleh seorang guru adalah misalnya, pertama, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu, anak? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memvalidasi keyakinan. Tapi Bapak Ibu guru sekalian, kita juga harus memperhatikan hal-hal dalam segitiga restitusi. Misalnya, pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan murid untuk melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Atau yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin itu relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat yang harus kita perhatikan juga, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan dia, kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Dan pada akhirnya kita berharap bahwa segitiga restitusi itu murid menjadi lebih kuat secara pribadi dan membukakan wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian yang ketiga, murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Ini adalah kira-kira harapan yang bisa dicapai, yang menjadi harapan kita bersama dalam membentuk disiplin positif pada diri anak. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada siang hari ini dalam berbagi penerapan disiplin positif bagi Bapak Ibu guru sekalian sampai di sini saja. Apabila ada segala sesuatu yang kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Karena ini adalah sebuah proses pendidikan, kita saling berbagi dan saling memperkaya diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Siap bersalam. Selamat siang anak-anak, silakan duduk. Terima kasih. Baik anak-anak, selamat siang untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Pada pagi hari ini kita akan menyusun atau membuat keyakinan kelas untuk kelas kita. Dan Pak sebagai wali kelas mencoba menghantar kita untuk kembali melihat segala peraturan yang terjadi yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, dan kita membuat keyakinan kelas kita untuk tahun pelajaran 2023-2024. Oleh karena itu, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita melihat pertama-tama latar belakang sampai kita membuat keyakinan kelas. Latar belakang pembuatan keyakinan kelas itu karena kita menyadari bahwa sebagai sebuah lembaga, sekolah harus memiliki sebuah aturan yang mengikat seluruh warga dalam interaksinya yang intens di dalam sekolah. Ketiadaan aturan dapat menyebabkan situasi kaos atau kekacauan. Oleh sebab itu, aturan sangat penting berada di sekolah. Aturan anak-anak itu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku selama kita berada di sekolah. Yang lazim
berlakunya disiplin itu selalu disertai dengan pemberian hukuman yang lazim atau sanksi. Namun kelaziman ini begitu membudaya karena dianggap efektif dalam menegakkan aturan. Pada pagi hari ini kita bersama anak dalam pertemuan awal di tahun pelajaran ini, Bapak menghantar kita untuk membuat keyakinan kelas untuk menciptakan kebaikan bersama dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama yang termuat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif dapat terwujud di sekolah kita ini. Siap anak-anak? Siap. Oke. Baik, pertama kita harus mengetahui tujuan kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tujuan mewujudkan iklim sekolah yang nyaman bagi murid dalam belajar dan berinteraksi. Tujuan yang kedua, mewujudkan kemandirian murid atas tanggung jawab terhadap diri dan perilakunya. Tujuan yang ketiga itu memudayakan disiplin positif dalam warga sekolah karena motivasi intrinsik. Intrinsik itu artinya motivasi yang muncul dari dalam diri kita, bukan dipengaruhi dari luar. Kemudian, anak-anak sekalian, dalam mewujudkan disiplin positif yang tercipta akibat kita membentuk keyakinan kelas, dia ada satu tolak ukur. Tolak ukur. Tolak ukur itu bukti apa yang dapat dijadikan indikator bahwa rancangan ini dapat berjalan dengan baik. Tolak ukur yang pertama, murid merasa betah berada di lingkungan sekolah. Atau kalian ini semua ini merasa betah berada di lingkungan sekolah. Tolak ukur yang kedua, terjalinnya komunikasi yang baik dan harmonis antara warga sekolah. Tolak ukur yang ketiga, terciptanya suasana di sekolah yang rukun dan damai karena saling menghargai. Tolak ukur yang keempat, terwujudnya sikap bertanggung jawab atas diri dan perbuatan murid secara mandiri. Tolak ukur yang kelima, tumbuhnya kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian tolak ukur yang terakhir itu tumbuhnya kesadaran akan pentingnya disiplin. Ini menjadi latar belakang, tujuan, dan tolak ukur kita membentuk keyakinan kelas di kelas kita ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bagus. Sekarang kita masuk ke proses kita membentuk keyakinan kelas. Pertama, anak-anak sekalian, kita menyampaikan peraturan-peraturan yang sudah berjalan selama ini di sekolah kita sejak tahun 2022 dan berlangsung sampai di 2023. Kemudian sekarang kita berjalan ke tahun pelajaran 2023-2024. Pak minta anak-anak bisa memberikan atau menyampaikan peraturan-peraturan yang sudah berlaku di sekolah kita. Angkat tangan yang mau menyampaikan peraturan. Oke, silakan. Dilarang datang terlambat tanpa alasan yang tepat. Bagus Dina, bagus. Dilarang datang terlambat. Oke. Yang kedua. Oh, Nova. Wajib memulai dan akhiri pelajaran dengan doa. Oke, wajib memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Wajib memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Iya. Saya Pak. Oke. Rian. Dilarang keluar masuk selama KBM tanpa alasan yang jelas atau keluar kegiatan di luar kegiatan sekolah. Oke, dilarang keluar masuk selama proses pembelajaran KBM
atau kegiatan-kegiatan lainnya. Bagus. Yang lain lagi? Siapa? Mu'ah, silakan. Setelah jam pulang sekolah dilarang berada di sekolah tanpa alasan yang jelas atau di luar kegiatan sekolah. Oke, selama tidak boleh berada di sekolah setelah jam pelajaran sekolah selesai. Benar itu. Bagus. Yang lain lagi? Saya Pak, Oke, silakan. memakai seragam sesuai ketentuan. Memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Oke, yang lain lagi? Saya Pak, dilarang membawa barang berharga seperti kalung cincin. Dilarang membawa barang berharga seperti kalung cincin. Bagus. Yang lain lagi? Saya Pak, dilarang merokok, membawa minuman keras, bolos, berkelahi, dan masuk di salah satu jam. Dilarang merokok. Oke, membawa minuman keras, bolos. Benar itu. Yang lain lagi? Dilarang rambut panjang dan berwarna. Dilarang rambut panjang dan berwarna. Ini benar nih. Kita punya anak-anak banyak yang berambut panjang dan berwarna. Yang lain lagi? Saya Pak, dilarang mati. Dilarang maki. Ya. Ini maki ini salah satu persoalan yang sering dihadapi atau mengucapkan kata-kata kasar di antara teman. Ini harus menjadi perhatian kita bersama anak-anak. Yang lain lagi? Dilarang mengambil barang orang lain atau mencuri. Dilarang mengambil barang orang lain atau mencuri, ya. Bagus. Siapa lagi? Oke, silakan. Dilarang memakai narkoba atau mengedar. Dilarang memakai narkoba atau mengedar. Kemudian yang lain? Oh, oke. Dilarang merusak lingkungan sekolah atau merusak Dilarang merusak atau mengotori lingkungan sekolah. Bagus. Yang lain lagi? dilarang memanah dan memancing. Dilarang memalak dan mengancam. Ingat, kita punya sekolah ya. Dilarang memalak atau mengancam di antara kakak kelas dan adik kelas. Tidak boleh itu. Yang berikut. Saya Pak, wajib mengikuti upacara bendera tanpa alasan. Wajib mengikuti upacara bendera tanpa alasan. Bagus. Yang lain lagi? Saya Pak, dilarang pacaran di lingkungan sekolah. Dilarang pacaran di lingkungan sekolah. Bagus. Yang lain lagi? Saya Pak, dilarang membawa kendaraan seperti mobil ke sekolah. Oke, dilarang membawa kendaraan, motor, mobil ke sekolah. Bagus. Ini peraturan-peraturan yang kita sudah jalani dan sudah kita sepakati selama ini. Kita dari peraturan-peraturan ini kita coba melihat kembali untuk membentuk keyakinan kelas di kelas kita ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, anak-anak. Oke, bagus. Baik anak-anak, setelah kalian menyampaikan peraturan-peraturan tadi, sekarang masuk ke tahap yang kedua. Dari peraturan-peraturan yang sudah kalian sebutkan tadi, kita mengubahnya ke kalimat yang positif. Ya. Dari kata yang dilarang, jangan, kita rubah ke kalimat yang positif. Ini tadi Bapak sudah catat banyak peraturan-peraturan yang kalian sudah sebutkan. Ya. Sekarang mari kita sama-sama melihat kalimat-kalimat dalam peraturan yang telah disebutkan tadi dan rubah ke dalam kalimat positif. Contoh, ini contoh Bapak buat. Kalimat negatifnya begini: jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita rubah dia ke kalimat positif: berjalanlah di kelas atau di koridor. Ya. Tadi kita lihat di Bapak catat ini. Pertama, si Nadine katakan dilarang datang terlambat tanpa alasan yang tepat. Coba anak-anak sekalian, kamu rubah kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang positif. Dilarang datang terlambat
tanpa alasan yang tepat. Siapa yang bisa? Saya Pak. Oke, Nona silakan. Masuk sekolah tepat waktu. Masuk sekolah tepat waktu. Mungkin ada yang berpikir lain tentang kalimat ini, masuk sekolah tepat waktu. Siapa? Saya setuju dengan pendapat Krisna. Oke, baik. Bagus. Apa yang dikatakan Risna benar. Masuk sekolah tepat waktu. Baik, kita lihat. Wajib memulai dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Saya Pak. Silakan. Mengawali Mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Bagus anak. Bagus. Ada yang berpikir lain tentang kalimat positif ini? Saya setuju dengan pendapat Feby. Oke, baik. Muas setuju dengan pendapat Feby. Oke. Tadi juga ada yang katakan dilarang keluar masuk kelas selama KBM tanpa alasan yang jelas. Coba kata dilarang keluar masuk kelas selama KBM. Coba kalian rubah menjadi kalimat yang positif. Saya Pak. Mengikuti seluruh proses pembelajaran. Mengikuti seluruh proses pembelajaran. Bagaimana Gary? Mungkin ada pikiran yang berbeda dengan teman di depan ini. Ya, saya setuju dengan Setuju? setuju. Oke, bagus. Kamu setuju ya? Oke. Gary setuju. Baik. Pak juga setuju. Oke. Kita lanjut yang berikut. Setelah jam pulang sekolah, dilarang berada di sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada yang lain yang mau jawab buat kalimat positif? Ya. Meninggalkan sekolah sesuai waktu Meninggalkan sekolah sesuai waktu yang ditetapkan. yang ditetapkan. Ya, bagus. Ya, bisa, ini kalimat bisa diterima. Oke. Kita lihat tadi itu ada yang sampaikan memakai seragam sesuai ketentuan. Saya Silakan. memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Oke, ini kalimat tetap ya. Tetap, oke. Tadi juga ada yang mengatakan bahwa dilarang membawa barang berharga seperti kalung emas, cincin. Coba dilarang membawa barang berharga ini, rubah dia ke kalimat yang positif. Saya Pak, Oke, menggunakan seragam dengan atribut yang ditentukan. mengenakan seragam sesuai dengan atribut yang ditentukan. Bagus. Ada yang berpikiran lain, Rian? Tidak? Setuju dengan teman? Bagus, setuju. Ada juga yang mengatakan dari kita punya peraturan tadi dilarang merokok, membawa minuman keras, membolos, berkelahi. Saya Pak, menjaga kesehatan dan membentuk relasi pertemanan yang baik. Bagus, menjaga kesehatan dan membentuk relasi pertemanan yang baik. Baik anak, bagus. Ini memang benar. Kalimat positifnya menjaga kesehatan, dilarang merokok. Kemudian ada juga tadi yang bilang dilarang berambut panjang. Saya Pak. Berpenampilan menarik sebagai anak sekolah. Bagus. Berpenampilan menarik Sebagai anak sebagai sekolah. anak sekolah. Berpenampilan menarik sebagai anak sekolah. Tadi juga ada teman yang katakan aturan kita itu dilarang maki. Coba dilarang maki ini ubah ke dalam positif. Bertutur kata sopan santun.
sekarang kita masuk ke tahap yang berikut dalam penyusunan keyakinan kelas. Itu kita menyalurkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kebajikan atau keyakinan. Dalam hal ini, anak-anak sekalian, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, Pak mengetahui bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri, sehingga kalian tuh memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang muncul dari dalam kamu punya diri, bukan karena dipengaruhi dari luar. Baik, berikut ini Pak akan membacakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kalian akan lihat sebentar. Di dalam keyakinan kelas itu selalu menampilkan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan itu seperti peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan masih banyak yang lain. Sebentar ketika Pak membacakan tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, kalian melihat di dalam kalimat ini nilai apa yang terkandung. Ya, di dalam itu kalimat-kalimat itu nilai apa yang terkandung. Sekarang kita sama-sama melihatnya anak-anak ya. Kamu lihat ke depan itu. Lihat ke depan. Itu ada nilai-nilai yang terkandung di sana. Nah. Pertama kita lihat dalam keyakinan kelas yang kita sudah sepakati tadi, yang kamu sudah sebut tadi. Itu yang pertama, masuk sekolah tepat waktu. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di dalam masuk sekolah tepat waktu? Silakan. Komitmen. Ya. Komitmen, kita komit untuk masuk sekolah tepat waktu. Disiplin ada di situ, ya. Nilai komitmen, benar anak, bagus. Yang kedua, tadi kita tulis itu mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan doa. Siapa yang bisa melihat ini? Ada nilai apa di dalam nilai kebajikannya? Bersyukur. Benar, bersyukur ya. Berdoa itu kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan yang kita peroleh. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan mengikuti seluruh proses pembelajaran. Apa nilai dalam mengikuti proses pembelajaran? Semangat. Bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk dia. Tadi juga ada yang menyebutkan dalam keyakinan kelas meninggalkan sekolah sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apa kira-kira nilai yang ada di dalam meninggalkan sekolah sesuai dengan waktu ditetapkan? Keteraturan. Bagus. Keteraturan. Yang berikut, ada juga yang menulis itu memakai seragam sesuai ketentuan. Keteraturan dan integritas. Benar sekali. Tepuk tangan kalian. Bagus. Oke. Kemudian yang berikut, ada yang mengatakan mengenakan seragam dengan seluruh atribut yang ditentukan. Ada nilai apa di dalam anak-anak? Siapa bisa jawab? Oke, silakan. Bersahaja. Benar sekali. Kemudian
Yang berikut, menjaga kesehatan dan membentuk relasi pertemanan yang baik. Siapa? Oh, silakan. Bersahaja. Bersahaja juga. Benar. Kita menjalin pertemanan yang baik itu bersahaja, bersikap. Bersahaja. Kemudian yang berikut lagi, berpenampilan menarik sebagai seorang anak sekolah. Siapa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, benar. Kemudian ada juga yang tulis bertutur kata sopan santun. Bertutur kata sopan santun. Siapa yang bisa menjawab? Bertutur kata sopan santun. Kesantunan, ya. Kesantunan. Itu juga nilai yang masuk di dalam kesantunan. Kemudian ada juga yang tulis menjaga dan merawat seluruh barang milik pribadi atau sekolah. Menjaga dan merawat barang milik pribadi atau sekolah. Nilai apa yang ada di dalam kebajikan dalam keyakinan ini? Saya, Pak. Oh, silakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab kita. Sekarang ada juga yang tulis tadi di kitab keyakinan menjaga kesehatan dari obat-obat terlarang. Integritas, benar sekali anak. Menjaga kebersihan lingkungan dan sekolah. Bekerja, ya. Menjaga kebersihan, dia ada nilai di dalam yang terkandung itu bekerja. Kemudian menghargai dan menghormat antara satu dengan yang lain. Siapa? Rasa hormat. Rasa hormat, benar. Rasa hormat, betul. Wajib mengikuti upacara bendera tanpa alasan. Siapa? Integritas, bagus. Ini yang terakhir kita punya ini, menjalin hubungan baik sebagai antar sesama teman. Siapa? Pengertian. Jadi pintar, kalian semua sudah menyampaikan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini kita yang buat ini untuk mengatur pembelajaran kita di kelas. Kita harus menyepakati dan menyetujui dan melaksanakan semua keyakinan kelas yang telah kita tetapkan. Karena ini demi kebaikan kita bersama, demi tercapainya kebahagiaan tertinggi sebagai seorang pelajar yang berjiwa profil pada Pancasila. Bisa paham ya anak? Bisa. Oke, baik. Anak-anak sekalian, setelah kalian lihat bersama dengan Pak tadi tentang kebajikan-kebajikan atau nilai-nilai yang ada di dalam setiap keyakinan, tahap yang terakhir itu adalah Bapak ingin menguji kalian punya pemahaman tentang pendalaman keyakinan kelas dengan melihat tugas Bapak guru dan tugas kalian sebagai anak sekolah. Jadi kita coba memperdalam, mempelajari tugas-tugas kita. Kepada kalian ini, Pak sudah bagikan kertas untuk menulis tentang tugas-tugas. Kalian sudah dibagikan ke dalam kelompok-kelompok, ya. Kalian sudah dibagikan ke dalam kelompok-kelompok. Silakan masing-masing kelompok menuliskan tugas guru dan tugas murid. Lalu mana yang bukan tugas guru dan mana yang bukan tugas murid, supaya kita bisa membedakan dengan jelas yang ini adalah tugas guru, yang ini adalah tugas murid. Silakan Bapak memberikan waktu kalian untuk berdiskusi tentang tugas guru dan tugas murid di dalam kelompok kecil kalian masing-masing. Siap anak-anak? Siap. Oke, silakan.
sini Bapak sudah rangkumkan hasil kerja kalian tentang bagaimana tugas guru dan tugas murid. Ya. Ini ada kelompok yang menulis tugas guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas, menjalankan kegiatan kelas, peduli terhadap semua murid. Bagus sekali jawaban ini, benar semua. Kita tepuk tangan dulu untuk ada juga yang menulis tugas murid belajar, menghasilkan yang terbaik, bertanya jika tidak paham, mengikuti seluruh peraturan, menjalankan kegiatan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas. Semua yang kalian tulis ini benar. Ya, tugas-tugas murid. Kemudian yang bukan tugas murid, menyakiti atau disakiti, banyak sekali ini. Mengeluh, merusak barang pribadi, melakukan tugas guru, memutuskan untuk teman bermain dengan teman. Ini bukan tugas ini. Lalu yang bukan tugas guru nih, merapikan barang-barang milik murid. Bagus ini. Menyiapkan makanan. Bagus. Dari semua yang kamu tulis dalam kelompok yang kamu sudah rekam ini, semuanya benar. Nah, artinya dari tadi yang Pak jelaskan atau Bapak jelaskan tadi semua kalian pahami. Ingat anak-anak, tahapan-tahapan dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita buat demi tercapainya proses pendidikan yang berpihak pada kalian, yang pada akhirnya menghantar kalian kepada pencapaian kebahagiaan tertinggi. Jadi untuk semua kegiatan ini kita harus sama